Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengambilan sampel yang terdiri dari 5 anggota. Yang pertama, Lydia Novira Riantimon dengan NIM 182114077, Maria Avelina Delu Ambu dengan NIM 182114080, Marcelina Cecilia Gaina dengan NIM 182114081, Christoforus Julio Marenda dengan NIM 182114102, dengan saya sendiri Maria Rosina Osong dengan NIM 182114060. Saya Maria Rosina Osong dengan NIM 182114060 akan mempresentasikan yang pertama, populasi, elemen, sampel, unit pengambilan sampel, dan subjek. Yang pertama, populasi. Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal-hal menarik di mana peneliti ingin membuat opini berdasarkan statistik sampel. Misalnya, jika CEO sebuah perusahaan komputer ingin mengetahui jenis strategi iklan yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan komputer di Silicon Valley, maka semua perusahaan komputer yang berada di sana akan menjadi populasi. Yang kedua adalah elemen. Elemen adalah satu anggota populasi. Jika 1000 pekerja kerah biru dalam organisasi tertentu menjadi populasi studi bagi seorang peneliti, tiap pekerja kerah biru tersebut adalah elemen. Sensus juga merupakan perhitungan atas semua elemen dalam populasi manusia. Yang ketiga adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, beberapa namun tidak semua elemen populasi membentuk sampel. Dengan mempelajari sampel, peneliti mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi yang diminati. Yang keempat adalah unit pengambilan sampel. Unit pengambilan sampel adalah elemen atau rangkaian elemen yang tersedia untuk memilih pada beberapa tahap proses pengambilan sampel. Contohnya adalah blok kota, keluarga atau rumah tangga, dan individu dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah subjek. Subjek adalah satu anggota dari sampel. Contohnya adalah bila 200 anggota dari total populasi 1000 pekerja kerah biru membentuk sampel penelitian, maka tiap pekerja kerah biru dalam sampel tersebut adalah subjek. Selanjutnya adalah parameter. Parameter merupakan besaran atau ukuran yang menunjukkan ciri dari populasi itu. Di antara yang kita kenal besar-besaran yaitu pertama itu rata-rata, bentengan, rata-rata simpangan, variansi, simpangan baku sebagai parameter populasi. Parameter suatu populasi tertentu adalah tetap nilainya. Bila nilainya itu berubah, maka berubah pula populasinya. Selanjutnya adalah alasan pengambilan sampel. Alasan pengambilan sampel yang pertama adalah lebih praktis dan fleksibel guna mendapatkan informasi tertentu yang dapat menjangkau keseluruhan dari populasi. Yang kedua, kesalahan dalam pengumpulan data akan lebih sedikit. Yang ketiga, hasil dari penelitian akan kita peroleh dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan jika kita harus meneliti seluruh anggota dari populasi. Dan yang terakhir, biaya yang dikeluarkan akan lebih kecil dibandingkan kita meneliti seluruh populasi. Selanjutnya adalah tingkat representasi sampel. Pentingnya memilih sampel yang tepat untuk investigasi penelitian tidak diragukan. Kita mengetahui bahwa jarang sampel akan menjadi replika yang tepat dari populasi di mana sampel tersebut diambil. Misalnya, sangat sedikit rata-rata sampel yang secara tepat akan sama dengan rata-rata populasi, maupun standar deviasi sampel akan menjadi sama dengan standar deviasi populasi. Akan tetapi, jika memilih sampel dengan cara ilmiah, kita dapat secara logis yakin bahwa statistik sampel hampir sama dengan parameter populasi. Dengan kata lain, memungkinkan untuk memilih sampel dengan cara tertentu, di mana sampel tersebut mewakili populasi. Namun, selalu terdapat kemungkinan kecil bahwa nilai sampel dapat berada di luar parameter populasi. Saya Lydia Novira Riantimon, NIM 182114077. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang normalitas distribusi.
Atribut atau karakteristik populasi umumnya didistribusikan secara normal. Misalnya ketika atribut seperti tinggi dan berat diteliti, sebagian besar orang akan berada di sekitar min atau rata-rata, hanya menyisakan sebagian kecil yang berada di titik ekstrim yang sangat tinggi atau sangat pendek, sangat rendah atau sangat ringan, dan seterusnya seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, jadi gambar tersebut menunjukkan distribusi normal dalam populasi. Jika kita akan mengestimasi karakteristik populasi dari karakteristik yang ditunjukkan dalam sampel dengan akurasi yang masuk akal, sampel harus dipilih jika distribusi karakteristik dari ketertarikan atau hal yang diminati mengikuti pola distribusi normal yang sama dalam sampel seperti halnya dalam populasi. Dari teori Malimi Tengah, kita mengetahui bahwa distribusi pengambilan sampel dari rata-rata atau min sampel didistribusikan secara normal. Tanpa menghiraukan apakah atribut populasi didistribusikan secara normal atau tidak, jika kita mengambil banyak sampel secara memadai dan memilihnya dengan teliti, kita akan memiliki distribusi pengambilan sampel dari rata-rata yang memiliki normalitas. Selanjutnya, proses pengambilan sampel. Jadi dalam proses pengambilan sampel terdapat 5 tahap. Yang pertama, mendefinisikan populasi. Pengambilan sampel dimulai dengan mendefinisikan populasi target. Populasi target harus didefinisikan terkait dengan elemen, batas geografis, dan waktu. Yang kedua, menentukan kerangka sampel. Kerangka pengambilan sampel merupakan representasi dari semua elemen dalam populasi di mana sampel tersebut diambil. Daftar gaji dari suatu organisasi akan menjadi kerangka pengambilan sampel jika anggotanya akan diteliti. Dengan cara yang sama, buku catatan universitas yang berisi semua daftar mahasiswa, fakultas, administrator, dan staf pendukung di universitas tersebut selama tahun akademik dapat menjadi kerangka pengambilan sampel untuk studi populasi universitas. Yang ketiga, menentukan desain pengambilan sampel. Ada 2 jenis utama desain pengambilan sampel, yaitu yang pertama, pengambilan sampel probabilitas, dan yang kedua, pengambilan sampel non-probabilitas. Masing-masing 2 desain utama tersebut memiliki strategi pengambilan sampel yang berbeda, bergantung pada tingkat generalisasi yang diinginkan, kebutuhan waktu dan sumber lainnya, serta tujuan dari studi, jenis berbeda dari desain pengambilan sampel probabilitas dan non-probabilitas dipilih. Yang keempat, menentukan ukuran sampel. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pada ukuran sampel adalah: yang pertama, tujuan penelitian; yang kedua, tingkat ketepatan yang diinginkan; yang ketiga, risiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat ketepatan tersebut; yang keempat, jumlah variabilitas dalam populasi itu sendiri; yang kelima, kendala biaya dan waktu; dan yang keenam, dalam beberapa kasus, ukuran dari populasi itu sendiri. Yang kelima, melakukan proses pengambilan sampel. Dalam tahap terakhir, proses pengambilan sampel, keputusan terkait dengan populasi target, kerangka pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel, dan ukuran sampel harus diimplementasikan. Yang keberikutnya, pengambilan sampel probabilitas. Nah, dalam pengambilan sampel probabilitas terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas. Dalam desain pengambilan sampel probabilitas tidak terbatas, yang lebih dikenal dengan pengambilan sampel acak atau sederhana, tiap elemen populasi memiliki peluang yang sama dan diketahui untuk terpilih sebagai subjek. Yang kedua, pengambilan sampel probabilitas kompleks atau terbatas. Sebagai alternatif untuk desain pengambilan sampel acak sederhana, beberapa desain pengambilan sampel probabilitas kompleks dapat digunakan. Prosedur pengambilan sampel probabilitas ini memberikan alternatif yang layak dan terkadang lebih efisien daripada desain tidak terbatas. Dalam pengambilan sampel probabilitas kompleks atau terbatas, terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, pengambilan sampel sistematis. Desain pengambilan sampel sistematis termasuk mengambil tiap elemen ke N dalam populasi yang dimulai dengan elemen yang dipilih secara acak antara 1 dan N.
Yang kedua, pengambilan sampel acak berstrata. Pengambilan sampel acak berstrata melibatkan proses ratifikasi atau segresi yang diikuti dengan pemilihan acak subjektif dari tiap strata. Yang ketiga, pengambilan sampel klaster. Sampel klaster adalah sampel yang dikumpulkan dalam kelompok atau kumpulan elemen yang secara ideal merupakan agregat alami dari elemen dalam populasi. Dalam pengambilan sampel klister, populasi target terlebih dahulu dibagi menjadi klister-klister. Yang keempat, pengambilan sampel ganda. Desain pengambilan sampel di mana pada awalnya sampel digunakan dalam studi untuk mengumpulkan sejumlah informasi pendahuluan tentang persoalan yang diminati, dan kemudian subsampel dari sampel primer tersebut digunakan untuk meneliti persoalan secara lebih terperinci, disebut pengambilan sampel ganda. Yang ketiga, tinjauan desain pengambilan sampel probabilitas. Terdapat dua desain pengambilan sampel probabilitas, yaitu yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas, dan yang kedua, desain pengambilan sampel probabilitas kompleks atau terbatas. Selanjutnya, pengambilan sampel non-probabilitas. Dalam pengambilan sampel non-probabilitas juga terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, pengambilan sampel berdasarkan kemudahan. Pengambilan sampel berdasarkan kemudahan merujuk pada pengumpulan informasi dari anggota populasi yang dengan senang hati bersedia memberikannya. Pengambilan sampel berdasarkan kemudahan paling sering digunakan dalam tahap eksploratif dari proyek penelitian dan mungkin merupakan cara terbaik untuk memperoleh sejumlah informasi dasar dengan tepat dan efisien. Yang kedua, pengambilan sampel bertujuan. Dua jenis utama pengambilan sampel bertujuan yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dan pengambilan sampel kuota. Yang pertama, pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu melibatkan pemilihan subjek yang berada di tempat yang paling menguntungkan atau dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan. Yang kedua, pengambilan sampel kuota. Pengambilan sampel kuota dianggap sebagai bentuk pengambilan sampel berstrata proporsional, di mana proporsi orang yang telah ditetapkan sebelumnya diambil sebagai sampel dari kelompok yang berbeda, tetapi berdasarkan kemudahan. Yang ketiga, tinjauan desain pengambilan sampel non-probabilitas. Terdapat dua jenis utama desain pengambilan sampel non-probabilitas, yaitu yang pertama, pengambilan sampel berdasarkan kemudahan, dan pengambilan sampel bertujuan. Saya Christopher Julio Marenda, NIM 1821140102 akan melanjutkan presentasi. Saya akan berbicara tentang contoh kapan desain pengambilan sampel tertentu tepat untuk digunakan. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Desain pengambilan sampel ini paling tepat digunakan ketika generalisasi temuan pada seluruh populasi merupakan tujuan utama dari penelitian. Harus diingat bahwa dalam beberapa kasus, pertimbangan utama dan jumlah elemen dalam populasi sangat besar dan atau tersebar secara geografis. Maka desain pengambilan sampel acak sederhana mungkin tidak terlalu tepat karena desain ini dapat menjadi sangat mahal. Dengan demikian, kepentingan generalisasi dan perhitungan biaya memainkan peran penting dalam pilihan desain pengambilan sampel. Berikutnya, pengambilan sampel acak berstrata. Desain pengambilan sampel ini sangat paling efisien karena pilihan yang baik ketika informasi yang berbeda-beda diperlukan terkait dengan berbagai strata dalam populasi yang diketahui berbeda dalam parameternya. Berikutnya, pengambilan sampel sistematis. Jika kerangka pengambilan sampel besar dan daftar elemen tersedia dengan mudah di satu tempat, seperti dalam direktori telepon, daftar gaji perusahaan, daftar kamar dagang, dan sebagainya, maka prosedur pengambilan sampel sistematis akan memberikan keuntungan kemudahan dan ketepatan dalam menyusun sampel seperti diilustrasikan dengan dua contoh berikut ini. Dari dua contoh tersebut dapat kami simpulkan bahwa pengambilan sampel sistematis sangat cocok diterapkan. Yang berikutnya, pengambilan sampel klaster. Desain pengambilan sampel ini
paling berguna jika kelompok yang heterogen akan diteliti pada satu waktu. Yang berikutnya pengambilan sampel area. Pengambilan sampel area paling sesuai ketika tujuan penelitian terbatas pada lokasi atau area tertentu. Misalnya di suatu wilayah, misalnya provinsi seperti di Jogja, atau berdasarkan kecamatan, bisa pula misalnya di sekolah tertentu atau di universitas tertentu. Berikutnya pengambilan sampel ganda. Pengambilan sampel ganda ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan dengan pengeluaran tambahan yang minimal. Berikutnya pengambilan sampel berdasarkan kemudahan. Desain non-probabilitas ini yang sama sekali tidak dapat digeneralisasikan digunakan ketika ingin memperoleh sejumlah informasi cepat untuk mempelajari fenomena atau variabel ketertarikan. Artinya bahwa seseorang wawancara ingin ketika mempelajari beberapa fenomena tertentu dan ingin memperoleh informasi yang cepat dan mudah, maka dia menggunakan pengambilan sampel berdasarkan kemudahan. Yang berikutnya pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Jenis pertama pengambilan sampel bertujuan. Desain pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu digunakan jika kumpulan input yang diinformasikan secara khusus pada bidang topik yang diteliti merupakan hal penting, dan penggunaan desain pengambilan sampel lain tidak akan memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi khusus tersebut. Yang berikutnya pengambilan sampel kuota. Jenis kedua pengambilan sampel bertujuan. Desain pengambilan sampel ini memungkinkan untuk memasukkan semua kelompok ke dalam sistem yang diteliti, sehingga kelompok dengan jumlah kecil tidak terabaikan. Artinya bahwa dalam pengambilan sampel ini semua kelompok dengan segala jenis akan dimasukkan sehingga akan dimasukkan ke dalam sistem yang diteliti oleh seorang pewawancara. Akibatnya seperti dapat dilihat dari pembahasan mengenai desain pengambilan sampel sejauh ini, keputusan mengenai desain manakah yang digunakan tergantung pada banyak faktor, termasuk pertama, tingkat pengetahuan sebelumnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang kedua, tujuan utama penelitian. Artinya di sini generalisasi, efisiensi, dan mengetahui lebih banyak tentang subkelompok dalam populasi, mendapatkan beberapa informasi cepat, bahkan jika tidak reliabel atau tidak dapat diandalkan, dan sebagainya. Yang ketiga, pertimbangan biaya. Secara ringkas, memilih desain pengambilan sampel yang tepat merupakan salah satu keputusan desain penelitian penting yang harus diambil oleh peneliti. Berikutnya pengambilan sampel dalam penelitian lintas budaya. Seperti dalam pengumpulan data dan pembuatan instrumen selama melakukan penelitian lintas budaya, seorang peneliti harus peka terhadap persoalan dalam memilih sampel yang sesuai atau match samples di negara-negara yang berbeda. Sifat dan tipe organisasi yang dipelajari, apakah subjek berasal dari desa atau kota, dan jenis desain pengambilan sampel yang digunakan, semua harus sama di negara-negara yang berbeda untuk dapat melakukan perbandingan yang sebenarnya. Artinya bahwa ketika seorang peneliti melakukan beberapa penelitian di negara-negara yang berbeda, tolok ukur misalnya jenis desain pengambilan sampel yang digunakan, dan sifat dan tipe organisasi yang dipelajari, itu semua harus sama diterapkan atau diimplementasikan pada negara-negara tersebut, sehingga hasilnya bisa diperbandingkan dan memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Berikutnya ketepatan dan keyakinan dalam menentukan ukuran sampel. Sampel yang reliable dan valid akan membuat kita dapat mengeneralisasikan temuan dari sampel terhadap populasi yang diteliti. Dengan kata lain, statistik sampel harus dapat menjadi estimasi atau taksiran yang reliable dan menunjukkan parameter populasi yang sedekat mungkin dalam margin kesalahan yang terkecil. Persoalan interval dan tingkat keyakinan akan dijelaskan ketika ketepatan dan keyakinan merupakan hal utama yang dilakukan peneliti dalam mengambil sampel. Yang pertama, ketepatan atau precision. Ketepatan mengacu pada seberapa dekat estimasi kita dengan karakteristik populasi yang sebenarnya.
Artinya bahwa estimasi yang dibuat oleh peneliti itu hasilnya tidak jauh berbeda dengan karakteristik atau ciri khas dari populasi sebenarnya yang diteliti oleh peneliti tersebut. Ketepatan adalah fungsi dari kisaran yang variabilitas dalam distribusi pengambilan sampel dari rata-rata sampel. Jika kita mengambil sejumlah sampel yang berbeda dari suatu populasi dan menghitung mean dari masing-masing sampel, kita biasanya akan menemukan bahwa mereka semua berbeda, terdistribusi secara normal, dan memiliki dispersi yang berkaitan dengan sampel. Yang berikutnya, keyakinan. Meskipun ketepatan menunjukkan seberapa dekat kita mengestimasi parameter populasi berdasarkan statistik sampel, keyakinan atau confidence menunjukkan seberapa kita yakin bahwa estimasi kita akan benar-benar sesuai dengan populasi. Intinya bahwa keyakinan mencerminkan tingkat kepastian di mana kita dapat menyatakan bahwa estimasi kita terhadap parameter populasi berdasarkan statistik sampel tentunya akan sesuai. Tingkat keyakinan dapat berkisar dari 0 hingga 100%. Berikutnya, data sampel, ketepatan, dan keyakinan dalam estimasi. Ketepatan dan keyakinan adalah persoalan penting dalam pengambilan sampel, karena ketika menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi, kita berharap agar cukup berhasil dan mengetahui tingkat kemungkinan kesalahan. Karena estimasi titik atau point estimate tidak dapat menyediakan ukuran kemungkinan kesalahan, maka kita melakukan estimasi interval untuk memastikan estimasi parameter populasi yang relatif akurat. Perkenalkan, nama saya Maria Aflindelu Ambu, NIM 182114080. Selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai keseimbangan antara keyakinan dan ketepatan. Nah, keseimbangan antara keyakinan dan ketepatan ini diilustrasikan dalam figur 13.5a dan B. Figur 13.5a menunjukkan bahwa 50% atau setengahnya rata-rata yang sebenarnya akan berada dalam kisaran yang sempit yang ditunjukkan dalam figur tersebut. 0,25 dalam setiap arah atau ekor mewakili 25% ketidakyakinan atau probabilitas untuk melakukan kesalahan dalam estimasi kita pada kedua sisi. Figur 13.5b menunjukkan bahwa 99% atau sebagian besar kita mengharapkan rata-rata mu yang sebenarnya agar berada dalam kisaran yang lebih luas dalam figur tersebut dan hanya terdapat 0,005% peluang bahwa kita akan melakukan kesalahan dalam estimasi ini. Yaitu, dalam figur 13.5a, kita memiliki ketepatan lebih tinggi namun keyakinan rendah atau tingkat keyakinan kita hanya 50%. Dalam figur 13.5b, kita memiliki keyakinan tinggi 99%, namun kita jauh dari tepat, yaitu estimasi kita berada dalam kisaran interval yang luas. Dengan demikian, menjadi perlu bagi peneliti yang paling tidak mempertimbangkan 4 aspek ketika membuat keputusan pada ukuran sampel yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Yang pertama, seberapa besar ketepatan yang benar-benar dibutuhkan dalam mengestimasi karakteristik populasi, ketertarikan atau minat, yaitu berapa batas kesalahan yang diperbolehkan. Yang kedua, berapa besar keyakinan yang benar-benar diperlukan, yaitu berapa besar peluang yang dapat kita terima. Yang ketiga, sejauh mana variabilitas karakteristik dalam populasi diteliti. Yang keempat, apakah analisis biaya manfaat dari meningkatkan ukuran sampel. Nah, untuk data sampel dan pengujian hipotesis, kita mempunyai keputusan dan kesimpulan untuk hipotesis dan untuk menguji rumus hipotesis.
Selanjutnya, menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel itu adalah SR sama dengan S per akar N dikali akar dari N besar kurang N kecil dibagi N besar kurang N kecil. Di mana N besar adalah total jumlah elemen dari populasi, sementara N kecil adalah ukuran sampel yang diestimasi. SR adalah kesalahan standar estimasi rata-rata, dan S adalah standar deviasi rata-rata sampel. Selanjutnya, pentingnya desain pengambilan sampel dan ukuran sampel. Jika desain pengambilan sampel yang tepat tidak digunakan, dengan sendirinya ukuran sampel yang besar tidak bisa membuat temuan dapat digeneralisasikan pada populasi. Demikian pula kecuali ukuran sampel memadai untuk tingkat ketepatan dan keyakinan yang diinginkan. Tidak ada desain pengambilan sampel seberapapun lengkapnya akan berguna bagi peneliti untuk memenuhi tujuan studi. Oleh karena itu, keputusan pengambilan sampel harus mempertimbangkan baik desain pengambilan sampel dan ukuran sampel. Akan tetapi, ukuran sampel yang terlalu besar juga dapat menjadi masalah karena kita akan rentan untuk melakukan kesalahan. Nah, di sini Roscoe pada tahun 1975 menyatakan cara praktis berikut untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama itu, ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 tepat untuk sebagian besar penelitian. Yang kedua, di mana sampel dirinci ke dalam subsampel atau pria atau wanita, junior, senior, dan sebagainya, diperlukan ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori. Nah, dalam penelitian multivariat atau termaksud analisis regresi berganda, ukuran sampel sebaiknya beberapa kali atau lebih baik 10 kali atau lebih besar dari jumlah variabel dalam studi tersebut. Yang keempat, untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses memungkinkan dengan sampel ukuran kecil antara 10 hingga 20. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Marcelina Cecilia Gaina, NIM 182114081. Di sini saya akan melanjutkan tentang pengambilan sampel ketika terkait dengan studi kualitatif. Pengambilan sampel untuk studi kualitatif sama pentingnya dengan pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel kualitatif dimulai dengan menentukan populasi target. Sebagai sebuah teknik pengambilan sampel, penelitian kualitatif secara umum menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas, karena hal tersebut tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan statistik. Berikutnya ada implikasi manajerial. Pengetahuan akan desain penelitian membantu manajer untuk memahami mengapa peneliti menggunakan pengambilan sampel tertentu. Hal ini juga memudahkan pemahaman implikasi biaya dari desain yang berbeda, serta keseimbangan antara ketepatan dan keyakinan terkait dengan biaya. Hal ini membuat manajer dapat memahami risiko yang mereka ambil dalam mengimplementasikan perubahan berdasarkan hasil dari studi penelitian. Selama membaca artikel-artikel jurnal, pengetahuan tersebut juga membantu manajer untuk menilai generalisasi dari temuan dan menganalisis implikasi dari mencoba rekomendasi yang dibuat dalam sistem mereka sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf, dan semoga presentasi ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua.